silakan. Ya, oke saja. Betul. Dan your kalau ini stres kenapa? Tapi disempurnakan ayatnya.
Oh yeah, there's a translation. That's the room over there. It's like the buses. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Bismillah, testing 1, 2, 3. Bismillah, testing 1, 2, 3. Bismillah, testing 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya udah jam 6 lewat ya. Bapak-bapak udah ada jadi sekarang semuanya insya Allah ikut talapi bersama-sama sampai jam 7. Nanti jam 7 mulai kita ceramah insya Allah. Untuk meningkat waktu silakan Ustaz. Yang tidak bawa Quran bisa ngambil Quran di sebelah situ, ada di sebelah sana. Atau kalau udah hafal, alhamdulillah. Ya udah balik tes ya. In case you don't speak Indonesian, Ustaz Onas will translate it via the device ya. Understand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. وبعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, petang ini kita dapat berjumpa kembali di sesi sebelum terakhir dari rangkaian acara Safari IMSA tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan ilmu yang bermanfaat dan berkah kepada kita semuanya, dan semoga menjadi wasilah sarana kemudahan kita untuk menjadi ahli surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan
Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diagendakan di sesi sebelum terakhir pertemuan kita ini, ada talaqi surah Al-Qadr. Saya tidak tahu kenapa yang dipilih surah Al-Qadr ya. Ini kayaknya pilihannya ibu-ibu. Ya. Namun sebelum kita masuk ke surah Al-Qadr, kita coba baca terlebih dahulu surah Al-Fatihah seperti yang telah kita pelajari kemarin secara singkat ya. Dan semestinya sebelum kita masuk ke pembahasan kata demi kata dari ayat-ayat ini, kita juga belajar tempat keluar huruf sehingga kita bisa memastikan masing-masing hurufnya kita ucapkan dengan baik dan benar. Insya Allah kita akan baca surah Al-Fatihah bersama-sama. Nanti ayat terakhirnya kita berhenti kayak yang kita pelajari kemarin ya. Ayat terakhirnya kita berhenti di Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, lalu mengulang kembali dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Sudah siap ya surah Al-Fatihah? Meskipun sudah hafal, mungkin melihat ke teks redaksinya, tulisannya akan lebih baik, dan melihatnya benar-benar dilihat disinkronkan antara yang terucap dengan tulisannya ya. Kadang kita kalau sudah hafal itu sudah nggak melihat lagi tulisannya yang mana, bacanya yang mana. Kita kadang menyangka sudah benar, tapi ternyata masih ada yang perlu diperbaiki. Baik, kita baca bersama-sama dari ta'awudz atau al-isti'adzah terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Gitu ya. Jadi yang sampai akhir ayat waladdallin silakan sampai ke akhir, itu lebih baik. Kalau enggak, pilihan keduanya yang tadi kita baca, atau jika tidak bisa sama sekali untuk melanjutkan ke ghairil maghdubi 'alaihim, ya terpaksanya berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi kalau nafas masih ada, sambungkan sampai ke ghairil maghdubi 'alaihim, lalu nanti mengulang kembali dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin seperti yang kita bahas kemarin. Waladdallin, lamnya tasdid jangan lupa ya, jangan waladdallin, itu tasdidnya hilang, berarti kita menghilangkan huruf. Menghilangkan huruf berarti mengubah makna kata. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan coba belajar surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr halaman 598 ya. Surah Al-Qadr halaman 598, nomor surahnya 97 ya. Nomor surah 97
halaman 598 surah Al-Qadr. Betul ya, semua di halaman yang sama? 598. Ini surah berkaitan dengan turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tapi ini surah yang menunjukkan turunnya Al-Quran ini bukan dalam konteks turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz, dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia, langit yang terdekat dengan kita, sekaligus lengkap semuanya. Maka disebutkan di sini inna anzalnahu fi lailatul qadar. Gitu ya, jadi turun sekaligus. Adapun untuk turunnya pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 5 ayat dari surah Al-Alaq itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah Lailatul Qadar juga turunnya ataukah 17 Ramadan. Di kita peringatan nuzulul Quran itu tanggal berapa? 17 Ramadan ya. Dan itu tidak salah karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara 17 Ramadan ataupun tetap Lailatul Qadar sebagaimana yang disebutkan di surah ini atau di surah Ad-Dukhan. Tapi dari redaksinya anzalnahu menunjukkan bahwa ini turunnya Al-Quran sekaligus ke langit dunia. Baik, kita akan baca, kita pelajari kata demi katanya surah Al-Qadr. Mungkin Bapak Ibu yang pakai mushaf Madinah akan mendapati sesuatu yang berbeda di basmalahnya, di Bismillahirrahmanirrahimnya. Coba dicek coba. Yang pakai mushaf Madinah murni, Bismillahirrahmanirrahimnya, apa yang beda di Bismillahirrahmanirrahimnya? Bukan. Nomor apa? Nomor 7 di mana tuh? Di Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di baknya ada tasdidnya. Kenapa ada tasdidnya di situ? Ya, karena kalau menyambung dari akhir surah sebelumnya, maka akan dibaca wa dari bismi, maka idgham masuk ke bab berikutnya. Jadi mushaf Madinah yang kita pakai ini, pemberian tanda bacanya itu dengan asumsi dibaca bersambung dari awal surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Itu tanda bacanya ditulis dengan asumsi kalau dibaca nyambung terus. Makanya di sini di baknya diberi tanda syaddah, tanda tasdid, karena kalau disambungkan wa qadarib bismi. Serupa dengan surah At-Tin. Kalau disambungkan wa ila rabbika farghab bismi, maka idgham ke baknya kan, bak yang farghad nggak dibaca tapi langsung masuk ke bak bismi, maka farghab bismi bukan farghab bismi, juga bukan wa qadarib bismi, tapi idgham ke huruf baknya wa qadarib bismi. Ya, yang nggak ada tasdidnya, syaddahnya di bak, mungkin karena bukan Madinah murni ya. Baik, saya baca dari Al-Isti'adah kembali, nanti ikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya,
Yang sering terjadi kurang tepat itu baca asyaiton, tapi terbunyikan gini, asyar, sudah persiapan kok saja, asyar, ada asyaya seperti fathah, asyaiton, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, haknya perhatikan ya. Itu juga rahim, hak juga rahim, jangan rahim. Rahim pakai hak. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi saya jelaskan dulu ya. Inna, nun bertasydid dan mim bertasydid bersyaddah. Tanda syaddah itu digunahkan, gunah lama. Inna, jangan tanya berapa harokat karena menghitungnya tidak pakai harokat. Yang pakai harokat itu menghitung mad. Tapi di sini gunah yang paling lama. Inna, di situ pertama hikmahnya kita bisa mikir ke huruf-huruf berikutnya, melihat huruf berikutnya apa. Jadi gunahkan lama. Lalu inna anzalna, panjangkan na-nya itu 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Pilihannya 4 atau 5 harokat. Menghitung harokat itu artinya 4 harokat berarti kita membaca panjangnya na itu sama dengan mengucapkan na 4 kali beruntun. Jadi na itu selama 4 kali na, bukan pakai ketukan, bukan pakai buka tutup telapak tangan, bukan pakai hitung jari jemari, bukan pakai ayunan, bukan pakai kedipan mata. Ada yang mengatakan ada kedipan mata, lumayan mata jadinya. Itu semuanya karena kreativitas, pakai P ya. Nah, kreativitas. Karena kreatifnya sebagian orang sehingga menghitung pakai hitungannya tidak baku itu. Yang bakunya 2 harokat berarti sebanding dengan mengucapkan huruf berharokat 2 kali. Kalau 4 harokat berarti 2 harokat kali 2 berarti 4 kali mengucapkan huruf tersebut. Nah di sini kita baca antara 4 atau 5. Gampangnya kita pilih 4 saja. 4 itu kan 2 harokat kali 2. Ya. Kemudian anzalnahu, gunakan di situ siapa perangkat bicara di huruf zai. Anzalnahu fi lailatul qadr. Hu-nya kita baca pendek ya, jangan panjangkan di sini. Kecuali kalau dengan riwayat yang lain membaca panjang hu diperkenankan di qiraat Imam Ibnu Katsir. Jadi anzalnahu fi, segera ke fi-nya. Anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Jadi kalau kita baca sambungkan lailatul qadri wa ma, maka bunyi qalqalahnya sempurnakan qadr. Ya, lalu rohnya harus bunyi juga al-qadr. Dal al-qadr. Rohnya gini, perhatikan ke saya ucapkan huruf qa. Al-qadr. Ya, jadi bukan al-qadr. Kalau al-qadr bibir membulat seperti ini. Al-qadr. Kalau bibir membulat setelah huruf ra bersukun berarti rohnya itu dhammah. Al-qadru. Di sini al-qadru apa? Al-qadri. Al-qadri. Maka nggak boleh al-qadru. Nggak boleh. Al-qadru. Netral. Tidak membulatkan bibir, tidak buka mulut, gitu ya.
Jadi gitu. Ro itu di lidah, misalnya lidah. Di lidah, ujung lidah ini letakkan di gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas. Jangan dilipat ke langit, jangan diginikan ke langit. Kalau ke langit ke atas akan bunyi gini. Enggak, tapi itu ro ya. Jadi bukan ro tapi ro. Jelas? Al-Qadr. Iya. Ini kalau ada qalqalah mah kita terbantu, kan mantul tuh qalqalah dalnya itu terbantu. Nanti paling di amr atau syahr ya, nggak perlu perjuangan mengucapkan haknya supaya nggak memantul ya. Di sini qadr dalnya qalqalah. Baik. Saya baca coba, mungkin lihat ke saya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bukan ko. Jadi nggak perlu pakai bibir. Huruf yang bibir kita membulat itu hanya waw. Huruf yang kita bulatkan bibir kita itu hanya huruf waw. Wa, wi, wu. Atau huruf yang sedang dhammah. Alhamdu. Kita bulatkan bibir. Karena kalau dhammah, selebihnya kita nggak pakai. Entah ro, entah ko, entah so, entah do, semuanya nggak pakai bibir semuanya. Jadi so, do, bukan so, do. Kalau mengulatkan bibir nanti bunyinya akan cenderung ke o. Dan orang Arab tidak punya huruf o. Orang Arab tidak punya huruf o. Jadi al-qadr. Jelas ya? Baik, saya baca kembali. Mungkin bisa disinkronkan dengan tulisan di situ. Lihat ke tulisan coba. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Silakan, 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Masya Allah, bagus. Cuma tadi ada yang buru-buru, belum menahan lama di gunnah, dengungnya sudah pindah ke huruf Z-nya ya. Anzalna, gunnah kan agak lama, tapi tidak selama inna. Sementara kalau ini sama aja lah, yang penting lama dulu, itu udah aman bagi pemula ya. Baik, coba bersama saya. Inna anzalnahu, 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatu ya. Ini ada yang hafalan lailati. Lama ada yang hafal ke lailati semuanya. Lailatu. Wa ma, panjangkan ma-nya sama dengan panjang inna tadi. 4 harokat atau 5 harokat, karena tadi kita baca panjang 4 harokat, maka di sini juga ikut 4 juga. Ya, wa ma adi. Lepaskan, jangan adro, tapi lepaskan. Adro. Coba ucapan adro. Ya, yang salah, ucapan yang salah adro. Ya, salah ya. Coba nanti yang ucap itu dengar Syekh Sudeska, Syekh Sureka, yang lainnya baca nggak? Mereka baca gitu nggak? Wa adroka, lepas adroka, ringankan. Ya, jadi bukan adroka, tetapi adroka. Ya, ma lailatul qadr. Ya, saya baca. Mungkin lihat ke saya tadi, yang belum lihat ke mulut saya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Perhatikan mana yang di bibir saya yang bulat ya, wawunya. Wa ma. Jadi jangan wa ma, mana wawunya? Justru wawu itu yang bulatkan bibir. Jadi bukan wa ma, enggak ada wawunya kalau gitu. Wa ma, bukan wa ma. Wa ma
Jelas ya? Terus ucapkan ma coba. Ma. Bandingkan dengan ma. Lidah, ini masalah faktor lidah. Kalau lidah rata kan bunyi ma. Kalau tertarik ke belakang, ma, ya, ma, jangan tarik ke belakang, tapi istirahatkan saja. Wa ma, ya, saya baca ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Silakan 1, 2, 3. Ma-nya jangan kepanjangan, 4 harokat itu ma-adro, segitu aja ya, jangan berlebihan. Baik, coba ulang lagi, sekali lagi, 1, 2, 3. Masya Allah. Wah, kok bapak-bapak ya ketinggalan. Baik, coba bersama saya. Wa ma-adraka, 1, 2, 3. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Baik. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Syahr. Oh. Jadi bukan syahr. Syahr. Oh. Kalau dipisahkan syahr dengan oh. Jadi bukan syahr, bukan syahr, tapi syahr, syahr. Jelas ya? Jadi syahr, huruf H-nya kan sukun tuh, terus disusul dengan huruf sukun ro, syahr, syahr. Jadi jangan syahr, jadi bukan syahr. Kalau syahr, jadi H-nya mantul kokolah. Jadi syahr, syahr. Jelas ya, kita ucapan syah. Tapi H ya, bukan syah. Syah. Di pita suara sini. Huruf H itu di pita suara di sini, di jakun sini. Jadi bukan di dada ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi yang di dada itu suara hati, bukan suara huruf H ya. Jadi dada nggak ada huruf yang tidak ada huruf yang keluar dari dada. Yang paling jauhnya tempat keluar huruf itu pita suara. Jadi pita suara kita kalau sudah dicabut maka tidak akan bisa mengucapkan huruf H. Kenapa? Karena di sini tempatnya huruf H, bukan di dada ya. Lagi yang di dada itu suara hati. Jadi bukan suara H ya. Jadi, secara ilmiah tidak bisa dibuktikan bahwa H itu keluar dari dada, tapi dari ilmiahnya dari pita suara kita. H, coba ucapan jadi lembut gitu, ya, itu huruf H. Jadi jangan putus, kan kalau putus, itu kan jadi enggak, bukan. Jadi huruf H yang benar itu, ngalir suaranya. Jelas ya? Kalau H gimana H? H di sini di atas si katup epiglotis, yaitu syah, itu H. Ini syah. Jelas ya? Jangan sampai syah. Pakai kho, ketukar lagi syah. Baik, Lailatul Qadri khairum min mim syaddada. Mim bertasydid, lama gunanya sama dengan nun bertasydid. Jadi samakan lamanya dengan inna tadi ya. Khairum min alfi syahr. Fa itu ujung gigi seri atas ketemu bibir bawah bagian dalam. Fi ini bagian dalam bibir itu maksudnya kalau saya tutup bibir saya gini, yang tidak kelihatan berarti dalam. Jadi nggak perlu gini, jangan sampai orang saudara baca nggak perlu diputar begini, nggak perlu ya. Fi biasa aja fi. Jadi nggak perlu. Ada sebagian baca khairum min alfi syahr. Ya, jelas baik. Alf itu 1000, syahr itu bulan. Jadi alfi syahr berarti 1000 bulan ya.
Baik, saya baca mungkin lihat ke saya belum lihat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr harus bunyi ya. Tadi juga yang Al-Qadr itu juga harus bunyi. Jangan sampai inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mana rohnya? Maka negara ada kok. Gimana dibatin? Dibatin nggak keluar namanya. Kalau dalnya itu udah nggak kol-kolah, rohnya hilang lagi. Harus bunyi sama-sama bunyi. Al-Qadr. Jadi bukan Al-Qadr. Rohnya mana? Dalam hati. Qadr, kol-kolahkan dalnya, rohnya juga jelas. Maka syah. Jangan hanya syah. Rohnya hilang. Jadi nggak ada artinya. Syah. Ya, ingat jangan syah. Syah. Baik, saya baca. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Silakan, 1, 2, 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, rohnya ke gusi tempat tumbuh gigi seri atas di dalam situ ya, jangan syahr. Syahr ke depan, au. Baik. Coba bersama saya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1, 2, 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jangan sampai amr. Mimnya nggak boleh me. Kalau dipisahkan dan amr. Jadi bukan amr. Jadi bukan me ya. Amr. Ya, gitu ya. Min kulli amr. Ya, nanti ya saya baca. Al-malaikah wa tanazzalul malaikatu. Lanya mad sama panjangnya dengan wa ma adraka, sama panjangnya dengan inna anzalna, ya, 4 harakat juga. Warruhu fiha ya, dal ujung lidah temukan di ujung gigi seri atas bukan bi'izni. Ada orang gimana hafalan bapak-bapak? Ada yang punya hafalan bi'izni rabbihim, bi'izni bukan bi'izni ya, bi'izni. Keluarin dikit lidah, taruh di gigi seri atas, letakkan di ujung gigi seri atas, ya, bukan bi'izni, bukan bi'izni, tapi bi'izni. Itu ya. Saya baca. Jika yang mau lihat ke mulut saya, silakan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, silakan. 1, 2, 3. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, karena dari sebelah sana masih ada bunyi bi'izni. Ujung lidah taruh di ujung gigi seri atas, keluarkan dikit. Bi'izni, bukan bi'izni ya. Bi'izni. Baik. Kayaknya pada nggak nyampe nafasnya ya. Tapi kalau nggak nyampe, kita nggak bisa ngulang lagi. Ngulangnya dari tanazzalul lagi. Ya, mungkin kita percepat aja kalau gitu ya. Percepat aja balik dari. Karena nggak ada tempat mengulangnya. Ngulang dari warruhu fiha nggak sempurna juga, karena terkait dengan tanazzalu
al-malaikah, jadi kalimatnya memang harus disambungkan sampai ke min kulli amr. Baik, coba bersama saya tanazzalul malaikatu 1 2 3. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Sampai kan? Ya, alhamdulillah. Coba sekarang kita dengarkan bapak-bapak. Siapa dulu nih? Bapak-bapak dulu atau ibu dulu? Coba bapak-bapak coba. Ya bapak, tanazzalul malaikah. Ya. Iya, siap-siap ambil nafas ya. Tanazzalul malaikah. 1 2 3. Masya Allah. Bagus. Bapak kalau ingin lihat videonya Ustadz, mungkin bisa lihat. Oh iya. Baik, terima kasih bapak semuanya. Semoga Allah memudahkan semuanya. Silakan ibu. 1 2. Ambil nafas dulu. 1 2 3. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kompak ya. Ya, 98% kompak lah. Jadi bapak-bapak 98% juga tidak kompak. Ya, mahal. Iya. Masya Allah. Bapak-bapak mah tawadhu. Ya. Ya. Baik, kita baca bersama saya tanazzal war-ruhu ha ya, war-ruhu ha. Baik, coba. Sekali lagi kita baca. Ambil nafas 1 2 3. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-fajr. Fajr. Al-fajr. Ya, ingat orangnya jangan gini, jangan membulatkan bibir gini. Al-fajr. Jadi bukan al-fajr. Kalau al-fajr berarti al-fajru. Di sini al-fajri apa al-fajru? Al-fajri, al-fajr. Gitu ya. Lalu matla'i pakai ain ya. Matla'i pakai ain terus qalqalahkan to'nya. Matla'il fajr. To'nya jangan putus. Matla'i, matla'i, matla'i. Ringan kan? Qalqalah ringan. Ya. Gitu ya. Hiya. Bukan hiya tapi hiya. Hatta pakai ha. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Gitu ya, saya ulang. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Coba silakan 1 2 3. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, terus gini, toknya jangan malto. Jadi nggak perlu pakai bibir ya. Kalau kita baca malto, jadi itu seperti domah toknya. Malto, gini bibirnya. Matla'il. Jadi jangan matla'il fajr. Coba bersama saya. Salamun hiya. 1 2 3. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Semoga berkahi semuanya. Beri kemudahan kita baca Quran yang baik dan benar insya Allah. Amin. Ada yang mau coba praktek? Bapak-bapak ibu coba. Ya, silakan. Kasih mic-nya. Biar dengar ya. Masya Allah. Itu
Silakan. Bismillah. Ya. Ya. Silakan. Ya, cerita dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, syai. Minasyaiton. Jangan minasyaiton. Ya, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان Ya. الشيطان Minasyai. من الشيطان الرجيم. Baik. Terus. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Qadr. Jangan qadr. Qadr. Iya, tapi jangan diputus. Kalau diputus nanti seperti sata. Jadi meskipun tadi kalau dipisahkan qad dan or, tapi ketika nyambung berarti qad disambungkan. Jadi jangan al-qad. Nanti ya menyalahi aturan. Jadi al-qad. Baik, coba. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Bilang adro, jangan adro, ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya, terus. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Syahr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Baik. Terus. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Amr. Jangan terlambat ya. Amr. Bilang. Fiha Tanazzalul malaikat. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Bilang. سلام هي حتى مطلع الفجر. Kalau di pokoknya lepaskan. Matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Coba. سلام هي حتى مطلع الفجر. Ya, baik. Terima kasih. Siapa? Ada dan ya? Baik, Pak siapa? Ya, semoga Allah berkahi kepada kita semuanya insyaAllah. Ya, fiha. Jadi gak ada fiha ya. Bahaya nanti kalau orang Arab tidak punya huruf P. Orang Arab kalau mau mengucapkan P itu mereka akan pinjam huruf ba. Pinjam huruf ba. Makanya Pakistan mereka akan mengucapkan Pakistan. Apa? Mereka akan panggil Baba. Kalau lagi Pepsi mereka akan mengucapkan Pepsi. Kenapa? Karena mereka tidak mengucapkan P. Kalau mengucapkan P akan pinjam huruf ba. Ada seorang namanya Fahim. Fahim itu orang yang sangat paham. Pergilah ia ke Filipina. Terus ada yang manggil dia Fahim. Dia marah dia. Kenapa? Yang didengarnya itu P kan dalam bahasa Arab kan. Yang terdengar olehnya Bahim. Bahim itu binatang ternak. Jadi karena dia dipanggilnya Fahim dan diterjemahkan oleh pendengarnya Bahim pakai ba. Jadi akhirnya dia marah. Harusnya namanya Fahim pakai fa. Jadi kalau ada yang membaca Al-Quran pakai P, Fa'amal yatima fala taqhar, itu pasti bukan Arab ya. Pasti
Ya, jadi fa fiha fa ammal yatima fala taqhar. Baik. Kayaknya kita masuk sesi berikutnya ya, Pak Haji. Ya. Baik, semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk